You can fix that. You can make some new. ala Yasin Habibillah, sama-sama salatullah. Allah Allah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadratul mukarramin yang kami muliakan, guru kita Al-Ustadz Haji Fauzi Wahyu Muntoro, yang kami hormati Al-Ustadz Muhammad Arif, mata'anallah bituli hayati, kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan beliau Allah berkahi kehidupannya, amin. Allah panjangkan umurnya, amin. Senantiasa Allah berikan kekuatan istiqomah untuk dapat membimbing kita semua, amin ya rabbal. Host kita Ustadz Sofyan, hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Abdurrahman bin Auf Samira, Karanganyar, Solo, Jawa Tengah, dan hadirin para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Bu, Ibu, memohon ampun di bawah pohon yang rimbun. Cakep gitu ya Bu. Memohon ampun di bawah pohon yang rimbun. Pripun kabaripun? Alhamdulillah. Saras? Alhamdulillah. Betul ya Bu ya? Iya, udah cocok belum jadi orang Solo Bu? Masya Allah. Mugi tansah lan rahayu ya. Amin ya robbal alamin. Mugi tansah saras lan rahayu. Amin ya robbal alamin. Leres? Leres, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini adalah kita akan sama-sama membahas tentang hidup berkah dengan rajin bersedekah. Saya ingin mengawali dengan pertanyaan, kenapa sedekah itu disebut sedekah? Ternyata kalau kita kembalikan kepada makna dasarnya atau secara makna bahasa, sedekah itu berasal dari kata sedekah, yang berarti tulus, jujur, benar. Apa Bapak Ibu? Tulus, jujur, benar. Bahkan ulama menegaskan summiyatis sadaqatu sadaqatan li'annaha tadullu ala sidqi imani sahibiha. Disebut sedekah karena orang yang mengeluarkan hartanya itu menunjukkan ketulusan, kejujuran dan kebenaran imannya. Itulah kenapa Nabi menyampaikan was-sadaqatu burhan. Sedekah itu sebagai bukti keimanan. Kenapa? Karena iman tidak cukup dengan ungkapan kata yang diucapkan, tapi juga harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Leres? Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kalau kita memahami makna daripada sedekah, maka orang yang bersedekah sejatinya seharusnya harus dilandasi dengan hati yang tulus, yang jujur, yang benar, yang ikhlas. Kenapa? Ketika seseorang bersedekah tidak dilandasi dengan hati yang tulus, maka ia akan merusak daripada pahala atau nilai sedekah tersebut. Itulah Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ila akhiril ayah. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau membatalkan, merusak pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkitnya dan engkau menyakiti hati si penerima. Contoh, ibu-ibu ada yang bersedekah, ketika itu ada pengemis datang.
Kita memberinya tapi tidak ikhlas. Kita lemparin uang nih, ya, minta-minta mulu, kerja enggak gitu kan. Wah, ini sakit hati penerima. Udah mah duitnya 2 ribuan, lecek lagi bu. Yang dibalikin kembali lagi, dibalikin balik lagi gitu kan. Wah, itulah kenapa Allah mengatakan pada ayat sebelumnya, qaulum ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqati yatsba'uha adza. Perkataan yang baik, pemberian maaf itu jauh lebih baik daripada kita memberikan sedekah tapi diiringi dengan menyakiti hati si penerima. Na'udzubillahi min. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa Damai Indonesia TV dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Sehingga dahsyatnya sedekah itu dapat menjadikan pelakunya mendapatkan berkah. Apa keberkahan sedekah? Orang yang bersedekah diantaranya, yang pertama, sedekah itu tidak mengurangi harta. Bahkan Allah akan menggantinya, bahkan Allah akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Apa garansi yang Nabi sampaikan? Mana qasa malu 'abdin min sadaqatin. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Karena kalau kita memahami konsepsi sedekah, maka sedekah itu secara zahiriyah memang kita berikan harta yang kita keluarkan, tetapi secara hakikat kita hanya menitipkan. Misalkan bapak-bapak menyumbang santunan anak yatim. Ini saya berikan harta saya 100.000 rupiah, silakan engkau gunakan untuk keperluanmu, tetapi ini saya titip. Untuk siapa? Untuk kepentinganku di akhirat kelak. Jadi zahirnya kita berikan, hakikatnya kita menitipkan. Kenapa orang berat untuk bersedekah? Karena belum meyakini tentang konsepsi ini. Karena pada prinsipnya, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kau keluarkan, hakikatnya kembalikan, Allah akan mengembalikan untuk dirimu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, dalam tafsir Jalalain maksudnya adalah bi infaqi mali fi sabilillah. Ia keluarkan hartanya di jalan Allah. Kemudian qardun hasanan maksudnya adalah bi ayyunfiqa lillahi azza wa jalla an tibi qalbin. Dia menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan hati yang lapang, yang tulus, maka fayudha'if lahu ad'afan katsira. Allah akan melipat gandakan hartanya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Melipat gandakan hartanya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal. Yang kedua, sedekah itu dapat menolak bala. Apa kata Nabi? Badirus sadaqah fa innal balaa fala yatakhattaha. Segerakanlah sedekah karena sedekah itu akan menolak bala. Contoh misalkan ibu-ibu, naudzubillah, ini contoh ya bu ya. Misalkan ibu-ibu suaminya macam-macam bu, selingkuh katakanlah. Ibu minta, ngeluhnya jangan sosial media, minta sama Allah bu. Bangun di sepertiga malam tahajud minta, ya Allah aku mohon jaga suamiku. Tapi diperkuat dengan apa? Dengan tolak bala, keluarkan infak. Ya Allah saya tolak bala 500.000, tolong jaga suamiku. Jangan sampai suamiku ini terpincut dengan tetangga janda sebelah. Itu ya bu ya. Kita minta. Tapi yang menjadi masalah bu, rahasia ibu kedengeran dengan suami. Kan beda kamar tuh, suaminya ngedengerin ternyata. Wah ini bisa saya ikutin, apa kata suaminya? Suaminya juga gelar sejadah bu, minta sama Allah. Ya Allah saya tolak bala ya Allah 500.000. Kenapa? Aku udah capek ya Allah dengerin ocehan istri saya. Tolong lembutkan istri saya ya Allah agar saya bisa kawin lagi. Wah ini yang bahaya bu. Ya awas bu, di depan saya ini ada istri saya, jangan kenceng-kenceng Pak ya. Masya Allah ya. Ini kalau kayak gini ceritanya malaikat bingung bu. Ini yang dikabulin doa suami apa istri gitu kan. Maka hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah dapat menolak bala. Dan kemudian yang ketiga, sedekah itu dapat menyucikan harta dan jiwa seseorang dari harta yang ia keluarkan.
Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sedekah atau zakat dari harta mereka. Kenapa? Karena itu sebagai sesuatu yang dapat menyucikan dan membersihkan hartanya. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya itu menjelaskan bahwasanya maksud tutahhiruhum di sini maksudnya adalah biha min dzunubihim. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Bahkan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu menjelaskan maksud dibersihkan di sini adalah bisa jadi ketika kita bekerja ada sesuatu yang tidak wajar yang kita kerjakan, itu dapat mempengaruhi atau menodai harta yang kita dapatkan. Maka dari itu dengan bersedekah dapat membersihkan hati orang yang mengeluarkan sedekah tersebut dan juga harta yang ia miliki. Kemudian yang dimaksud wa tuzakkihim di sini adalah Imam Al-Baghawi menjelaskan tarfa'uhum min manazilil munafiqin ila manazilil mukhlisin, yaitu Allah akan angkat kedudukan dan derajatnya di sisi Allah dari yang dianggap orang yang munafik menuju orang-orang yang ikhlas. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk pandai bersedekah, maka muliakan dirimu, harimu dengan bersedekah. Insya Allah rizkimu akan berlimpah dan kehidupanmu akan penuh dengan barakah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Masya Allah, terima kasih. Syukron jazilan Ustadz Fauzan Hidayatullah yang telah menyampaikan di segmen 1 ini bagaimana sesungguhnya sedekah itu membersihkan harta dan juga jiwa kita. Termasuk tadi yang disampaikan adalah menolak segala macam kejahatan dan juga keburukan, sehingga ada keberkahan di dalam hidup kita. Nah, lantas pertanyaannya, bagaimana sesungguhnya ciri-ciri dari kehidupan yang berkah itu? Nanti akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Muhammad Arif di segmen berikut. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Sesaat lagi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita akan mengetahui lebih jauh tentang ciri-ciri hidup yang barokah. Sesaat lagi bersama Damai Indonesiaku TV One. Lu kenal Veronica kok? Es luar tarik Malaka, bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat, bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white kopi nikmat enak, bikin nagih kok. Mau luak white kopi kok, satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Di setiap langkah yang terayun, di setiap doa yang terucap dalam diam, ada perjalanan hati yang tak semua orang bisa rasakan. Bukan sekedar perjalanan jauh, tapi perjalanan pulang menuju ketenangan. Tahun ini, Samira Travel diberi amanah luar biasa. 34.000 jamaah, 34.000 kisah, dan 34.000 doa yang berangkat dengan satu tujuan yang sama, mengharap ridho Allah. Di tanah suci, air mata jatuh tanpa diminta. Hati yang dulu penuh beban, perlahan menjadi lega. Ada yang datang dengan harapan, ada yang pulang dengan jawaban. Dan di setiap sujud itu, kami tahu, ini bukan sekedar perjalanan. Ini adalah panggilan. Selamat tinggal, Spotify. Selamat tinggal, Spotify. Selamat tinggal, Spotify. Aku sudah menemukan aplikasi yang lebih baik. Ini bukan sekedar perjalanan. Ini adalah panggilan. Terima kasih
telah menjadi bagian dari keluarga besar Samira Travel. Karena sejatinya, perjalanan ini bukan hanya milik kami, tapi milik kita semua. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. Saya menderita penyakit MA sudah bertahun-tahun dengan gejala mual, pusing, serta perih di dada. Lalu saya berikhtiar dengan meminum maju zikriya secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya sekarang sudah sembuh. Pada saat menstruasi, saya sering mengalami kram perut, terasa nyeri, juga mudah kelelahan. Lalu saya berikhtiar dengan mengkonsumsi madu sarang zikriya. Alhamdulillah haid lancar, tidak nyeri lagi, juga badan terasa jauh lebih segar. Apapun obatnya, semua kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madu Zikriya telah memberikan infak untuk 1 juta penghafal Quran. Semoga berkah untuk kita semua. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Panggung akbar sepak bola dunia selalu memiliki daya tarik dan pesona. Aksi para bintang lapangan, gol berkelas, hingga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libur sekolah, pergi ke Karanganyar. Bawa duit beli durian. Jalan-jalan ke barat alun-alun Karanganyar, belok ke Masjid Safira, hadir Damai Indonesiaku TV One. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, tadi Ustadz Fauzan sudah menyampaikan tentang sedekah sebagai ciri atau bukti orang yang benar imannya, Bapak Ibu. Bukti orang yang sholat, bukti orang muslim itu adalah dengan sholat. Bukti Bapak Ibu sudah menikah dengan buku nikah. Ya, Bu, buku nikah. Tapi bukti benarnya iman seseorang itu dengan sedekah. Beliau sudah menjelaskan tentang sedekah yang mampu membawa barokah, Bapak Ibu. Membawa barokah. Pada kesempatan ini saya sampaikan sedikit soal tentang ciri-ciri hidup barokah. Begini Bapak Ibu, kita pernah ingat kata-kata ziyadatul khair. Al-barokah ziyadatul khair. Apa itu? Barokah itu adalah bertambahnya kebajikan. Itu disampaikan oleh seorang ulama yang sangat terkenal. Saya yakin tidak mungkin hadirin pada acara pagi hari ini, siang hari ini tidak mungkin tidak tahu. Seorang ulama yang bernama Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan 2 kalimat yang sangat sederhana yang menjelaskan tentang barokah. Yaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan.
Dalam bahasa, menurut kamus bahasa Arab, barokah itu punya 3 makna, Bu. 1, barokal ba'ir. Itu digambarkan onta yang sedang duduk tenang. Yang pertama. Yang kedua, barokah sendiri. Barokah itu bertambahnya nilai sesuatu. Hampir sama dengan pengertian zakat. Dan yang ketiga, barokah itu digambarkan sekelompok pasukan atau prajurit yang dia itu bertahan dan sabar di saat musuhnya sudah meninggalkan karena tidak sabar. Yang pertama onta yang tenang, yang kedua bertambahnya kebajikan, yang ketiga kesabaran. Maka jamaah rahimakumullah, orang yang sedekah adalah salah satu orang yang membuktikan keimanannya, dan orang yang terbukti keimanan itu jamaah hidupnya itu barokah. Ciri sederhananya apa Bapak Ibu? Jamaah, ciri orang hidup barokah. Yang pertama, sempit terasa. Semua orang sempit loh, jamaah. Baik dia yang kaya atau yang miskin pasti merasakan kesempitan. Tapi orang yang barokah, dia sempit tetapi merasa lapang. Dia hidup kekurangan tetapi merasa berkecukupan. Ya. Sebab kalau orang tidak punya rasa ini Bapak Ibu, sekaya apapun, tambah usianya, tambah tua, bukannya tambah dekat kepada Allah, dekat sama anak cucu, malah tidurnya di penjara. 1 hari 1 miliar, tetapi tinggalnya di penjara, Bu. Insya Allah di sini tidak ya? Tidak. Ya. Bayangkan itu, apakah hanya 1 orang yang begitu, Bu? Banyak. Tambah kaya, tambah tua, tetapi justru dia selalu hidup merasa kekurangan. Sempit terasa lapang, kurang merasa cukup, sedikit terasa banyak. Ini itu yang pertama ya, yang pertama. Jadi kalau dikatakan orang yang hidup barokah itu, satu adalah soal perasaan, Bu. Merasa cukup. Kalau orang Jawa iso ngrumangsani. Ya, iso ngrumangsani. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tadi dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dan dirangkum oleh beliau dari berbagai macam sumber, Al-Quran, hadis, para ulama, barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebajikan. Oh ya, tadi yang kedua yang saya sampaikan barokah, itu digambarkan seperti telaga atau air, Bu. Yang banyak orang atau binatang atau tanaman itu mengambil air dari sumbernya tetapi tidak pernah habis. Itulah barokah Bapak Ibu. Barokah. Salah satu jalan barokah tadi Ustadz Fauzan, dan nanti akan disampaikan lebih jauh oleh beliau Ustadz Fauzi, bahwa barokah itu adalah puncak. Puncak Allah berikan kesenangan kita di dunia, Bu. Sebab orang yang tidak barokah hidupnya, dia selalu gelisah, selalu kurang. Allahu Akbar. Yang tidak barokah hidupnya, dia selalu gelisah, selalu kurang. Yang pertama. Yang kedua, orang yang hidup barokah itu, Bapak Ibu, dia bisa membawa kebaikan kepada suaminya atau istrinya. Semakin semangat di dalam melakukan kebajikan. Semakin semangat menghadiri pengajian. Setiap malam majelis taklim, setiap maghrib majelis taklim, sampai lupa dengan suaminya. Barokah apa tidak, Bu, Pak? Di sini ada? Kelihatannya ada, Ustaz. Setiap hari, saya juga punya keluarga, Bu, Pak. Di sana, di Jogja sana. Tiap hari majelis taklim, suaminya tidak diurus. Barokah tidak, Ibu, Bapak Ibu? Tidak ya. Jadi barokah itu kebaikan yang bertambah tanpa mengabaikan satu kewajiban.
sesuai dengan porsinya masing-masing. Paling tidak 2 supaya mudah diingat. Jadi barokah itu adalah perasaan bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. Yang kedua adalah kebaikan yang kita lakukan terus bertambah dan semangat. Sebagaimana Bapak Ibu semangatnya melakukan pengajian. Pergi ke sana ketemu teman, ketemu sahabat. Tetapi tidak pernah surut. Tambah tua, tambah semangat. Inilah barokah Bapak Ibu. Dan barokah ini ada salah satu rahasia yang oleh Rasulullah tunjukkan dan para ulama. Barokah ini ujungnya nanti adalah husnul khotimah. Artinya itu Bapak Ibu. Apa cita-cita kita di dunia kalau tidak mati husnul khotimah? Toh hidup juga tidak lama. Ya kan? Tinggal beberapa waktu lagi. Ingat ya jamaah rahimakumullah. Merasa senang, merasa lapang, merasa longgar. Kemudian semangat untuk terus melakukan kebajikan. Itulah yang namanya barokah. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dalam acara Damai Indonesiaku TV One dan akan dilanjutkan oleh beliau-beliau yang sangat-sangat berakhlakul karimah. Nasrum minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Terima kasih banyak Ustadz Muhammad Arif yang telah menyampaikan bagaimana sesungguhnya ciri-ciri hidup berkah. Namun ternyata bahwa kita mengetahui dengan banyaknya harta, bergelimang harta, ketika kita tidak merasakan kebahagiaan, itulah yang patut menjadi pertanyaan kita. Namun ketika apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Muhammad Fauzi, meskipun harta kita sempit atau meskipun harta kita sedikit, namun di dalam hidup kita selalu lapang, adanya keluasan hati, itulah ciri-ciri kehidupan keberkahan. Mudah-mudahan kita termasuk dari ciri-ciri tersebut dengan selalu adanya keberkahan di dalam hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Di segmen berikut pemirsa, guru kita Ustadz Fauzi juga akan memberikan tausiah yang menarik sekali bagaimana sesungguhnya keutamaan daripada sedekah. Namun sebelumnya, Ustadz Fauzan sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak Tarik Malaka. Jamaah beli nangka di kota Mekah. Luwak Tarik Malaka ingin berbagi berkah. Masya Allah. Mau dapat berkah dari Luwak Tarik Malaka? Gampang banget caranya, silahkan jawab pertanyaan dari saya. Kalau jawabannya benar, nanti saya tunjuk ya. Jawabannya benar akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dari Luwak Tarik Malaka. Masya Allah. Tapi ingat Bapak Ibu, minum kelapa di rumah Pak Rojak. Jangan lupa dipotong pajak. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya ya, silakan yang bisa silakan angkat tangan dan jawab pertanyaan saya. Siap? Baik, pertanyaannya. Sebutkan. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita. Uji suaramu.
Lu kenal Veronica kok? Es luar tarif Malaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat laju. Es luar white kopi nikmat enak bikin nagih kok. Luwak white kopi kok satu kan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Tugas.